Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbah Tuser, tutorial servis HP pemula. Nah, oke guys, kali ini kita kedatangan handphone Xiaomi Redmi 5A ya guys ya. Seperti yang di hadapan kalian guys, handphone ini masuk dalam keadaan tidak bisa disentuh ya guys, atau kendala di bagian touchscreen ya guys. Ini handphonenya guys ya, seperti ini penampakan untuk Xiaomi Redmi 5A. Dan ini saya coba masih tidak mau bisa disentuh ya guys ya. Coba kalian perhatikan guys, untuk di bagian tengah touchscreennya ini retak ya guys ya. Kemungkinan bisa jadi handphone ini kerusakannya ada di bagian touchscreennya guys. Dan nggak perlu lama-lama guys, langsung aja kita buka handphonenya ya guys ya. Oke guys, ini sudah terbuka dan sebelumnya ini saya coba lepaskan dulu soketnya ya guys ya. Untuk di bagian soket touchscreennya saya lepas dulu dan saya bersihkan tadi, kemudian saya pasang lagi, tapi ini masih belum ada tanda-tanda ya guys ya. Jadi fix ini touchscreennya yang mengalami kerusakan guys. Nah oke guys, ini LCD-nya sudah terbuka ya guys. Tadi videonya saya skip untuk mempersingkat waktu, dan ini LCD-nya ya guys ya, sudah terlepas guys. Tadi untuk pelepasan guys, ini tadi saya potong ya guys ya, karena apa sih, untuk melepasnya tadi pakai pembuka LCD ya guys ya, seperti terbuat dari besi pipih ya guys ya, yang tipis. Jadi harus saya potong untuk memudahkan pelepasan LCD nya guys. Nah oke, langsung saja guys, ini sudah saya siapkan alat separator LCD nya guys, untuk pemisah LCD dan touchscreen ya guys ya. Di sini saya menggunakan suhu panas di angka 70 ya guys ya, kurang lebih 70 guys ya. Jadi untuk separator jenis ini cocok untuk LCD seperti Xiaomi Redmi 5A guys. Dan sebenarnya guys, untuk suhu panas itu relatif ya guys ya, tergantung merek dan jenis separator kalian guys. Jadi untuk suhu itu relatif ada di angka 65 sampai 85 guys ya, tergantung mesin yang kalian pakai dan LCD yang akan kita belah guys. Dan ini sudah saya persiapkan guys, sebelumnya saya panaskan dulu selama 5 menit. Dan ini kawat pemisahnya guys, saya menggunakan ukuran 0,8 ya guys ya. Nah, ini mereknya apa itu, Tong Sancong mereknya guys, nggak tahu apa bacanya guys ya. Dan sekarang waktunya kita set LCD nya guys ya. Ini proses untuk pemisahan LCD dan touchscreen guys. Dan tolong diperhatikan guys, untuk jenis LCD seperti ini guys, jangan sampai membelahnya langsung dari tengah guys ya. Misalkan membelahnya dari pinggir kanan atau pinggir kiri ya guys, sampai dia ke tengah sendiri guys. Biasanya kalau mulai dari tengah, LCD nya atau apa sih, polarisnya guys ya, suka kena polarisnya guys. Jadi kita menghindari guys ya, dari pengalaman kita menghindari kerusakan dan kecacatan pada LCD yang akan kita belah guys. Oke, masih kita belah guys ya. Ini prosesnya santai saja guys, pelan-pelan saja guys. Ini tidak lama ya guys ya untuk LCD ini. Nah sebelumnya guys, kalau untuk pemisahan LCD kita panaskan dulu guys ya, selama 5 menit guys ya. Jadi untuk pembelahan itu mudah sekali guys ya. Jadi tidak ada kata macet atau keras ya guys pada saat menyeset ya guys. Dan seperti yang kalian lihat guys, ini
mudah sekali guys ya untuk menariknya guys. Oke, sudah selesai. Kali ini kita akan cacat sekali lagi ya guys ya. Dan LCD-nya terlepas ya guys. Oke guys, ini LCD-nya sudah terpisah ya guys dengan touchscreen-nya ini guys. Dan sekarang waktunya kita membersihkan sisa lem di bagian LCD ya guys ya. Dan untuk menggunakan melepaskan sisa lem dari LCD guys, saya menggunakan pertalite ya guys ya. Pertalite atau pertamax guys ya, tergantung motor saya guys ya, ada isinya apa guys. Tapi sebelum kita bersihkan guys, kita tes dulu guys ya LCD nya apakah masih menyala dan tampilan masih sempurna guys. Mudah-mudahan masih tampil ya guys ya. Dan ini sudah tampil guys, terlihat logo Mi ya guys ya, tapi belum terlihat untuk bagian full screen ya guys, atau layar di tampilan menu ya guys ya. Oke, ini sambil saya bersihkan dulu ya guys ya, sedikit bekas sisa lem ya guys ya, supaya lebih kelihatan guys. Nah, ini sudah menyala guys ya. Alhamdulillah untuk LCD nya masih cerah dan tidak ada cacat atau tompel ya guys ya. Nah, ini guys masih cerah ya guys ya. Oke, sekarang kita lepas lagi guys. Waktunya kita bersihkan, jangan sampai ada sisa lem yang menempel di LCD ya guys ya, supaya pada saat pemasangan lem OCA dan touchscreen nanti lebih fresh dan tidak ada kotoran yang menempel di dalam LCD ya guys ya. Nah oke guys, sekarang setelah itu kita akan pasang lem OCA pada LCD ya guys ya. Nah, ini sudah saya siapkan lem OCA ya guys ya, yang universal untuk ukuran 7 ini ya guys. Nah sebelumnya kita bersihkan lagi guys, mungkin ada debu-debu ya guys ya, kita bersihkan lagi supaya tidak brodol-brodol guys LCD ya guys, karena pemasangan lem OCA ya guys. Ini saya bersihkan ya guys. Dan jika sudah dipastikan bersih, kita langsung pasang lem OCA ya guys ya. Dan bagian ini
guys, kita pasang sedikit di bagian bawah, kemudian langsung kita scroll saja guys ya, seperti ini guys. Nah, sekali tarik dan jos, tidak ada gelembung guys. Jadi cara ini paling ampuh guys. Jadi jangan langsung dipasang sekaligus guys ya. Kita pasang mulai dari bawah dulu guys. Kemudian kita scroll saja dan jadi seperti ini guys. Mungkin walaupun ada gelembung sedikit ya, tidak banyak ya guys ya. Dan sekarang kita potong untuk bagian sisa lem ocanya ya guys ya. Dan sebenarnya guys, untuk pemasangan lem oca ini hendaknya bagusnya untuk pasang lem oca yang ukuran untuk LCD handphone ini guys. Jadi tidak mubazir sisanya guys ya. Nah, setelah itu langsung saya pasang di bagian frame LCD ini guys. Dan ini sudah saya siapkan untuk touchscreen. Touchscreen guys ya, saya compare dikit di bagian bawah supaya untuk pemasangan lebih mudah nanti guys. Untuk bagian segelnya saya potong ya guys ya, supaya lebih pas dan tidak mengganggu pada saat pemasangan touchscreen nanti guys. Nah, kemudian ini sekarang saya lepaskan plastik penempel di lem oca ini guys ya. Jadi sengaja di bagian atas saya sisakan supaya lebih mudah untuk menariknya guys. Nah, untuk bagian ini pelan-pelan saja guys, sambil ditahan LCD guys supaya tidak ketarik ya guys ya. Setelah itu langsung kita lepas plastik di bagian touchscreen ya guys, dan langsung kita pasang ya guys ya. Upayakan untuk dipresisikan guys. Ini kita presisikan dulu ya guys ya di bagian frame-nya. Kemudian langsung kita pasang touchscreen-nya ya guys ya. Kita press. Setelah itu baru kita tekan-tekan di bagian bawah ya guys ya, supaya dia nempel sedikit. Baru kita lepas LCD ya guys. Nah, untuk proses ini karena saya manual guys, jadi saya akan lepas lagi LCD-nya dan akan saya pijit-pijit ya guys ya, menggunakan jari saja guys. Ini sudah saya lepas dan waktunya kita urut ya guys ya, atau kita pijit seperti yang kalian lihat guys. Ini saya pijit untuk menghilangkan gelembung pada LCD ini guys. Dan setelah proses pijit sudah selesai, waktunya kita pasang ya guys ya. Kita tes dulu guys, karena ini tadi belum dites ya guys ya untuk touchscreen-nya. Saya buru-buru langsung pasang aja guys ya, tapi mudah-mudahan ini berhasil dan tidak ada cacat untuk bagian touchscreen guys ya.
Oke, LCD menyala, tampil menu. Untuk bagian sentuh sudah kita tes, sentuh normal. Kita tes lagi dan alhamdulillah touchscreen ini berfungsi dengan baik ya guys ya. Kita tes sempurna dan tidak ada cacat di bagian sentuh manapun guys. Full semuanya bisa dipencet ya guys ya. Dan oke guys, mungkin itu aja video kita kali ini guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian guys ya. Batu seru diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.